Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Ramadan dari kelas D dengan 3 digit NIM terakhir 189. Kali ini saya akan menjelaskan tugas yang saya buat untuk ujian tengah semester mata kuliah kebijakan logistik sektor publik dengan tema Sistem Logistik Nasional atau Sislokmas. Pada video ini saya akan membahas mulai dari konsep, contoh kasus di Indonesia, analisis masalah, hingga solusi kebijakan yang dapat diterapkan. Pengertian Sistem Logistik Nasional atau Sisloknas. Sistem logistik nasional adalah sistem yang mengatur arus barang secara terintegrasi, mulai dari produksi hingga sampai ke konsumen. Tujuan utamanya adalah memastikan distribusi barang berjalan secara efisien, tepat waktu, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Konsep ini secara resmi diatur dalam Perpres nomor 26 tahun 2012. Secara sederhana, sistem logistik nasional bisa disebut sebagai peta jalan pemerintah untuk memastikan barang seperti sembako atau bahan industri bisa sampai dari produsen ke konsumen dengan biaya semurah mungkin dan waktu secepat mungkin di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan utama Sisloknas. Mengapa sebuah negara butuh sistem logistik yang terintegrasi? Tujuan utama dari Sisloknas antara lain yang pertama, menjamin ketersediaan barang di seluruh daerah, menghindari kelangkaan barang di daerah terpencil atau wilayah perbatasan. Yang kedua, menekan biaya logistik agar lebih efisien. Indonesia seringkali memiliki biaya logistik yang tinggi dibandingkan negara tetangga. Sisloknas bertujuan menekankan angka ini agar harga barang di pasar lebih terjangkau. Yang ketiga, meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Produk lokal akan lebih kompetitif di pasar internasional jika biaya pengirimannya murah dan proses ekspornya cepat. Dengan sistem yang baik, distribusi menjadi lebih lancar dan harga lebih stabil. Contoh kasus. Kali ini saya mengambil dari www.bpmpp.uma.ac.id. Salah satu contoh nyata di Indonesia adalah perbedaan harga barang antara wilayah Jawa dan Indonesia Timur. Hal ini terjadi karena distribusi yang belum merata dan biaya logistik yang masih tinggi di daerah terpencil, atau bisa disebut inflasi di daerah. Ketimpangan harga dan tantangan distribusi barang di Indonesia Timur itu jauh lebih mahal dibanding dengan di bagian Jawa. Karena apa? Karena daerah yang belum merata dan juga logistik yang susah dijangkaunya. Analisis masalah. Masalah utama dalam sistem logistik nasional antara lain infrastruktur yang belum merata, biaya transportasi yang tinggi, serta koordinasi antara instansi yang masih kurang efektif. Hal ini menyebabkan distribusi barang menjadi tidak efisien. Dampak masalah. Dampak masalah dari permasalahan tersebut adalah harga barang menjadi lebih mahal di daerah tertentu, terjadi keterlambatan distribusi, dan sistem logistik menjadi tidak efisien. Hal ini tentu merugikan masyarakat dan pelaku usaha. Solusi yang bisa saya ambil di sini yaitu untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah pembangunan infrastruktur secara merata, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem logistik, serta peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan optimalisasi program tol laut, penguatan sistem data logistik nasional, serta pemberian subsidi distribusi ke daerah terpencil. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan harga. Atau implementasi National Logistic Ecosystem atau NLE, pengembangan transportasi multimoda
dan juga standarisasi dan sertifikasi atau SDM dan infrastruktur. Kesimpulan yang bisa saya ambil sebagai kesimpulan, Sisloknas memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan pemerataan distribusi barang di Indonesia. Namun, masih diperlukan perbaikan berkelanjutan agar sistem ini dapat berjalan secara optimal. Sekian dari presentasi tugas UTS saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.